Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sastra, saya Ina Salpani Renggali, mahasiswa ISPI Aceh, Prodi Kajian Sastra dan Budaya. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis cerpen Cerita tentang Bunga karya Rizda Nurwidia. 1. Tokoh dan kepribadian. Tokoh aku. Ia adalah seorang pria yang hidup di Jepang bersama istrinya. Ia menyimpan banyak kenangan mendalam terhadap sahabatnya Hisashi dan bunga him pemberian Hisashi yang tak pernah layu. Kepribadiannya introspektif, melankolis, dan penuh nostalgia. Hisashi adalah sahabat aku. Ia juga tokoh utama di dalam cerita ini. Hisashi yang memiliki bunga him sayuri tumbuh di ubun-ubunnya sejak usia 10 tahun setelah ibunya meninggal. Bunga tersebut menjadi simbol ketertarikan emosionalnya dengan sang ibu. Hisashi digambarkan sebagai pribadi yang unik, penuh misteri, dan memiliki dunia batin yang kaya. Ri ialah istri dari aku, yang meskipun tak memahami sepenuhnya makna bunga him, tapi ia tetap setia dan mendampingi suaminya. Ia menunjukkan sikap perhatian dan penerimaan terhadap masa lalu suaminya. 2. Konflik psikologis. Hisashi dalam cerita ini ia mengalami konflik batin akibat kehilangan ibunya di usia muda. Mimpi-mimpi itu berulang tentang ibunya dan taman bunga mencerminkan usaha alam bawah sadarnya untuk mempertahankan ikatan emosional tersebut. Bahkan, upacara penyucian diri yang dilakukan neneknya juga tidak menghapus mimpi-mimpi itu. Lalu selanjutnya adalah aku. Aku merasa kehilangan dan kerinduan terhadap sahabatnya Hisashi. Bunga him yang tetap ia rawat menjadi simbol keterikatan emosional dan kenangan yang tak terlupakan. 3. Simbolisme. Poin yang pertama yaitu ada bunga him sayuri. Bunga ini melambangkan kenangan, cinta, dan keterikatan emosional yang abadi. Ketidaklayuan bunga tersebut mencerminkan kenangan yang tetap hidup dalam hati tokoh-tokohnya. Poin yang selanjutnya yaitu mimpi tentang taman bunga. Ini mewakili dunia batin Hisashi, tempat ia merasa dekat dengan ibunya dan menemukan kedamaian. Selanjutnya yaitu ada Kappa, makhluk mitologi Jepang yang muncul dalam mimpi Hisashi. Ini mungkin melambangkan aspek spiritual atau dunia bawah sadar yang memediasi antara dunia nyata dan kenangan. 4. Gaya bahasa. Cerpen ini menggunakan gaya bahasa deskriptif dan puitis dengan banyak metafora dan simbolisme di dalamnya. Penggunaan istilah-istilah Jepang seperti onsen dan izayaki menambah nuansa budaya lokal dan memperkuat latar cerita. Deskripsi tentang bunga him dan mimpi-mimpi Hisashi disampaikan dengan indah dan mendalam. Ini dapat menciptakan suasana yang melankolis dan reflektif. 5. Nilai eksistensial. Menurut saya, cerpen ini menggambarkan pencarian makna hidup melalui kenangan dan hubungan emosional. Hisashi mencoba mempertahankan kehadiran ibunya melalui bunga him dan mimpi-mimpinya. Sementara aku menjaga kenangan tentang persahabatan mereka melalui bunga yang sama. Cerita ini menyoroti bagaimana manusia menghadapi kehilangan dan berusaha menemukan makna dalam kenangan dan hubungan yang telah berlalu. 6. Penilaian. Cerita tentang bunga. Cerpen ini adalah cerpen yang kaya akan simbolisme dan eksplorasi psikologis. Melalui tokoh-tokohnya, cerita ini menyajikan refleksi mendalam tentang kehilangan, kenangan, dan upaya manusia untuk mempertahankan ikatan emosional.
Gaya bahasa yang puitis dan penggunaan simbol-simbol budaya Jepang menambah kedalaman dan keindahan cerita. Cerpen ini berhasil menyentuh aspek emosional pembaca dan mengajak untuk merenungkan makna hubungan dan kenangan dalam kehidupan. Dalam pertemuan ini mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bertemu di kesempatan lain. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.